Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Pemirsa, tidak lupa dan tidak intinya kami sampaikan, semoga Anda selalu dalam keadaan yang sehat sehingga Anda bisa menjalani aktivitas dengan rileks dan enjoy tentunya. Pemirsa, gelaran AFF tadi malam yang mempertemukan timnas Vietnam bersama timnas Indonesia dimenangkan oleh timnas Vietnam 1-0. Tapi itu tidak cukup bagi timnas Vietnam karena mereka tetap mendapatkan penilaian negatif dari beberapa narasumber seperti Pak Heng Seo, Madam Pang, dan lain sebagainya. Bagaimana seru beritanya? Kita ikuti bersama. Reaksi mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo usai tim Vietnam asuhan Kim Sang-sik menang tipis 1-0 atas Garuda Muda di Piala AFF 2024. Jika saya yang melatih, bisa 6-0. Pada pertandingan perdana Piala AFF 2024 yang berlangsung di Stadion Nasional Hanoi, tim nasional Vietnam hanya berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas tim Garuda Muda Indonesia. Hasil ini mendapat perhatian luas, tak hanya dari penggemar sepak bola Vietnam dan Indonesia, tetapi juga dari mantan pelatih Vietnam, Park Hang Seo. Park yang dikenal sukses membawa Vietnam menjuarai Piala AFF 2018 dan menjadi runner-up pada Piala AFF 2020, memberikan tanggapan kritis terhadap penampilan tim Vietnam di bawah arahan pelatih Kim Sang-sik. Dalam wawancara eksklusif yang diadakan setelah pertandingan tersebut, Park Hang-seo mengungkapkan kekecewaannya dengan kemenangan tipis Vietnam dan memberikan pandangannya mengenai kualitas permainan yang ditunjukkan. Jika saya yang melatih, saya rasa kami bisa menang 6-0, ujar Park dengan nada percaya diri. Tim ini seharusnya bisa bermain lebih baik dan memanfaatkan peluang lebih maksimal. 1-0 bukan hasil yang mencerminkan dominasi kasih kami di lapangan. Meski mengkritik performa Vietnam, Park Hang-seo juga memberikan pujian kepada pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, yang menurutnya telah membawa perubahan luar biasa dalam sepak bola Indonesia. Park menyebut bahwa Indonesia kini memiliki permainan yang jauh lebih solid dan terorganisir dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Shin Tae-yong benar-benar telah melakukan transformasi besar dalam sepak bola Indonesia. Dulu, Indonesia mungkin dianggap tim yang mudah dikalahkan, namun sekarang mereka sangat sulit ditundukkan ke Park. Bahkan, jika tim senior Vietnam menghadapi Indonesia saat ini, saya rasa mereka akan kesulitan. Bahkan di kandang sendiri, Vietnam bisa saja kalah. Ini bukan hanya karena kekuatan individu pemain, tetapi lebih kepada mentalitas dan sistem permainan yang sudah dibangun oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong, yang sebelumnya membawa Korea Selatan ke Piala Dunia 2018, memang dikenal dengan pendekatannya yang modern dan disiplin, yang berhasil membawa Indonesia menjadi tim yang lebih terorganisir dan kompak. Di bawah asuhannya, Garuda Muda Indonesia kini sering tampil mengesankan dalam ajang internasional, termasuk pada Piala AFF 2020 dan kualifikasi Piala Dunia 2022. Tantangan bagi Vietnam dan persiapan laga berikutnya. Hasil 1-0 atas Indonesia ini jelas menjadi bahan evaluasi bagi pelatih Kim Sang-sik. Vietnam yang selama ini dikenal dengan gaya permainan agresif dan penguasaan bola yang mendominasi, tampaknya perlu meningkatkan efisiensi serangan mereka. Dalam pertandingan melawan Indonesia, Vietnam meski mendominasi penguasaan bola, tidak mampu memanfaatkan peluang dengan baik dan gagal mencetak lebih banyak gol. Ini adalah momen yang perlu dipelajari oleh kami. Kami tidak bisa terus mengandalkan satu gol untuk meraih kemenangan. Tim-tim di Asia Tenggara semakin kuat dan kami harus terus beradaptasi untuk menjaga dominasi kami, ujar Kim Sang-sik dalam konferensi pers setelah pertandingan. Sementara itu, Indonesia yang meskipun kalah, menunjukkan semangat juang yang tinggi. Garuda Muda berulang kali memberikan ancaman ke gawang Vietnam dan hanya kebobolan satu gol setelah sebuah gol indah dari pemain Vietnam di babak kedua. Penampilan solid dari lini pertahanan dan kiper Indonesia membuat Vietnam kesulitan untuk mencetak lebih banyak gol. Banyak pengamat menyebut bahwa Indonesia, meskipun masih dalam tahap pembangunan, telah menunjukkan potensi besar di bawah Shin Tae-yong. Hasil pertandingan ini menandai perubahan signifikan dalam lanskap sepak bola Asia Tenggara, di mana negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia semakin bersaing ketat untuk memperebutkan supremasi.
Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam memang menjadi raksasa sepak bola di kawasan ini. Namun Indonesia dan Thailand telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kemenangan tipis Vietnam atas Indonesia bukan hanya menjadi bahan diskusi, tetapi juga mencerminkan betapa ketatnya persaingan di Piala AFF 2024. Di satu sisi, Vietnam harus memperbaiki penyelesaian akhir dan ketajaman lini serang mereka. Sementara di sisi lain, Indonesia menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang patut diperhitungkan dalam turnamen ini. Mungkinkah Park Hang-seo kembali ke Vietnam? Legenda Malaysia Sri Sali dan Presiden FAC apresiasi perubahan sepak bola Indonesia. Vietnam menang tipis tapi tak meyakinkan. Kemenangan tipis 1-0 Vietnam atas timnas U22 Indonesia di Stadion Viet Tri, Vietnam terus menjadi sorotan. Tak hanya dari pengamat dan pendukung di kedua negara, komentar juga datang dari legenda sepak bola Malaysia Safi Sali serta Presiden Federasi Sepak Bola Thailand Madan Pang. Kedua tokoh sepak bola ini memberikan pandangan yang menggambarkan bagaimana Indonesia kini dianggap sebagai salah satu contoh positif dalam pembangunan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Safi Sali, Indonesia sudah berubah, Malaysia akan kesulitan. Safi Sali, mantan penyerang legendaris timnas Malaysia, memberikan komentar terkait performa Garuda Muda yang meskipun kalah, mampu tampil solid menghadapi tim kuat Vietnam. Dalam wawancaranya dengan media Malaysia, Safi mengapresiasi perkembangan pesat sepak bola Indonesia, terutama di level kelompok umur. Indonesia telah melakukan perubahan besar dalam sistem sepak bolanya. Mereka tidak hanya fokus pada tim senior, tetapi juga membangun kekuatan di berbagai kelompok umur. Itu terlihat jelas dari bagaimana mereka bermain melawan Vietnam. Meskipun mereka kalah, performa Garuda Muda sangat menjanjikan, ujar Safi. Pemirsa, timnas Vietnam menang. Selamat. Tapi menangnya rasa kalah. Karena apa? Ditinjau dari sisi senioritas pemain Vietnam, sudah nggak bisa diragukan lagi. Mereka memang tampil dominan, apalagi ketika masih dilatih Park Hang-seo dengan trik-trik kungfunya. Wah, sudah nggak ada lawan dah. Nah, dari situlah, dari reaksi si Safi Sali dan Madam Pang rupanya bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh timnas Vietnam tersebut. Jadi mereka ini ya memang menang 1-0, tapi itu diraih dengan sangat susah payah. Karena apa? Yang dihadapi adalah timnas muda Indonesia yang notabene masih kurang pengalaman di kiprah internasional. Tapi itu pun bisa membuat kewalahan dan beberapa kali mengancam gawang timnas Vietnam yang dijaga oleh pemain keturunan mereka yang dari Ceko ya. Kalau nggak salah memang dari Ceko itu. Jadi penilaian dari Safi Sali, Madam Pang ini dan Park Hang-seo memang bukan semata-mata asal ngomong. Jadi memang timnas Vietnam itu dengan pemain seniornya mereka juga harus mengakui ketangguhan dari timnas muda Indonesia yang bisa menjaga asa untuk menang sebetulnya. Cuman karena ada sedikit di depan gawang waktu itu ya, ada semacam kekisruan seperti itu, jadi kayaknya kiper ini mungkin kurang konsentrasi sehingga Cahyadi ini kebobolan di menit-menit berapa, 65 atau 70 itu. Nah, jadi dari situlah kita timnas Indonesia patut berbangga meskipun ini mungkin skuad yang kurang istilahnya itu kurang apa ya, dalam pemilihan ini Sintayong kurang cermat seperti itu ya. Kalau mungkin ini lebih diteliti dan lebih diseleksi lagi, mungkin Vietnam bisa bertepuk lutut pada timnas muda Indonesia. Safi juga mengkritisi arah pembangunan sepak bola Malaysia yang menurutnya terlalu fokus pada peringkat FIFA tanpa memperhatikan pembinaan jangka panjang. Jika kita Malaysia hanya fokus mengejar ranking tanpa memperhatikan pengembangan pemain muda, saya yakin ke depan kita akan kesulitan menghadapi tim-tim seperti Indonesia. Mereka sekarang sudah punya sistem yang baik dan hasilnya mulai terlihat tambahnya. Yong adalah pelatih luar biasa. Sementara itu, Presiden FAC Madan Pang turut memberikan apresiasi terhadap kinerja Shin Tae-yong, pelatih kepala timnas Indonesia. Menurutnya, Shin adalah sosok yang berani dan cerdas
dalam mengambil keputusan, termasuk dalam pengelolaan tim kelompok umur. Shin Tae-yong telah membawa perubahan besar bagi sepak bola Indonesia. Dia tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Ini adalah strategi yang luar biasa. Kita di Thailand harus belajar dari keberanian dan visi yang ditunjukkan oleh Indonesia, kata Madan Pang dalam konferensi pers di Bangkok. Madan juga menilai perkembangan pesat sepak bola Indonesia sebagai salah satu tanda bahwa sepak bola ASEAN secara keseluruhan sedang naik level. Ini adalah kabar baik untuk kita semua di ASEAN. Jika setiap negara bisa melakukan pembenahan seperti Indonesia, saya yakin kita akan lebih kompetitif di tingkat Asia, ujarnya. Performa Vietnam yang kurang meyakinkan. Kemenangan Vietnam atas timnas Indonesia memang membawa 3 poin untuk tuan rumah. Tetapi cara mereka bermain meninggalkan banyak tanda tanya. Dalam pertandingan itu, Vietnam terlihat kesulitan menembus pertahanan Indonesia yang rapat dan terorganisir. Itulah pemirsa, sajian dari kami The Bola Nusantara. Apa yang dialami timnas Vietnam ini memang kurang membanggakan bagi pengamat-pengamat, khususnya yang menyoroti kemajuan timnas Indonesia. Karena apa? Senioritas dari timnas Vietnam itu memang sudah full, sedangkan Indonesia cuma mengerahkan sekuat muda, kata si Pak Hang Seo bocil. Seperti itulah yang bisa saya sajikan kali ini. Semoga Anda bisa terhibur, dan sampai jumpa di konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.